Rencana pembelajaran semester mata kuliah Sarf Sani, program studi pendidikan bahasa Arab. Yang semester ini ya mata kuliah ini ada 2 SKS. Semesternya masih yang kemarin nih ya, belum lupa Sudah ya. saya ubah, Bu. Yang dari saya sudah saya ubah. Iya, ini yang di saya masih yang kemarin, rekaman kemarin. Tadi ganti ya, Pak. Iya, iya, Pak. Ini Eh, saya kirim di kolom Zoom, kolom apa namanya chat. ya, atau ke mahasiswa aja juga nggak apa-apa lah. Iya, iya. Pengampunya untuk semester ini yaitu saya dengan Ustadz Hakam. Ya. Deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pemahaman dan penguasaan konsep bentukan masdar dan perubahannya, mustaqat dan perubahannya, kemudian jamak taksir dan perubahannya, i'lal dan ibdal dan perubahannya, kemudian tasghir dan perubahannya, serta nasab dan perubahannya. Sebetulnya nggak usah banyak banget ya, perubahannya dibuang aja sebagian Pak Kam. Jadi cukup apa? Iya. Masdar, mustaqat, jamak taksir, i'lal, ibdal, tasghir, nasab dengan segala perubahannya. Jadi supaya jangan berulang-ulang. Ya. Mungkin terpengaruh bahasa Arab ini. Iya, pengaruh bahasa Arab memang begitu ya. CPL-nya ini silakan Anda baca sendiri. Ini artinya akan menjadi apa itu namanya? Karakter Anda kalau menjadi lulusan PPA itu ya. Jadi di sini ada sikapnya seperti apa nanti setelah lulus, kemudian pengetahuannya seperti apa, kemudian keterampilan umumnya seperti apa, dan keterampilan khususnya seperti apa. Ini harus Anda hayati nih, ya. Jadi Anda setelah tamat dari UNJ, nah, khusus untuk PBA, maka karakter Anda itu seperti apa setelah lulus dari PBA, ya. Yang kita bahas ini adalah CPMK-nya. Jadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu mata kuliah Sharaf Sani. Ya. Yang pertama tadi mengenai masdar dengan segala perubahannya. Nah, cuma ini angka satu ini masih mukadimah sebetulnya. Ya, kalau bisa diganti juga boleh Pak Akam gitu. Itu hanya baru pemahaman umum gitu ya. Jadi Iya, masdar Bu. itu dari masdar sulasi nomor 1. Jadi hanya 7 macam gitu ya masdarnya. Karena yang nomor 1 ini bukan masdar ya. Jadi itu boleh kita bagi satu-satunya isim jamid dan isim makna. Satu duanya adalah jenis-jenis masdar gitu. Ada 7 macam ya. Jadi ada eh, kalau lebih simpel lagi gitu bisa kita ini kan jadi berapa ya? Kemarin udah disebut juga ya. Masdar sariyah dengan masdar ghairu sariyah. Nah, masdar sariyahnya ada 3 macam yaitu sulasi. Sebetulnya bisa 2 juga. Sariyah itu hanya 2, sulasi dan ghair sulasi. Cuma ghair sulasinya ada 3 macam, rubai, khumasi, sudasi. Ya. Jadi itu kelompok-kelompok intinya gitu ya. Nah, yang ghair sariyah itu masdar marrah, masdar nau atau hay'ah ya. Ada istilahnya nau, ada hay'ah dan masdar sinai. Jadi kalau kita bagi benar gitu sebetulnya hanya masdar sharih, masdar ghair sharih dan kemudian masdar masdar sharih, masdar ghair sharih. Masdar sharih ada 2, sulasi dan ghair sulasi. Ya, itu cara ininya. Tapi ya nggak apa-apa juga di sini langsung judul di sini ya. Nah, tapi itu bisa kelihatan pengelompokannya gitu ya. Kemudian yang kedua, topik 2 adalah mustaqat. Ini Pak Kam bisa juga dibagi 2 sebetulnya. Baru dipilah. Apa dibagi 2-nya? Yang pertama, satu-satunya ismus sifat namanya. Isim sifat. Yang kedua, isim mausuh gitu. Ya. Yang isim sifat yang mana? Ada 5 gitu ya. Baru nih nomor 1
sigat mubalaghah, isim tafdil, dan isim maf'ul. Ada 5. Itu namanya isim sifat. Kenapa dia diberi nama isim sifat? Karena isim-isim inilah yang punya peluang untuk menjadi naat di dalam nahu, ya, di dalam nahu. Jadi naat itu punya syarat, salah satunya adalah isim, bahwa katanya adalah isim sifat. Jadi kalau bukan isim sifat nggak bisa jadi naat gitu ya. Sedangkan yang isim mausuf, nah itu isim zaman dan isim alat, ada 3. Jadi kajian isim mustaq ini ada 8, isim sifat ada 5, dan isim mausuf ada 3 gitu ya. Itu topik 2 ya. Topik 3 itu kita akan mengkaji jamak taksir. Kok hanya jamak taksir yang dikaji? Ya, karena jamak inilah yang apa namanya, yang mempunyai ketentuan lain, sedangkan jamak muzakkar salim kan kita hanya tinggal menambah waw dan nun, mudarrisun, mudarrisuna. Kalau dia jamak muannas salim dari muannas, mudarrisatun, mudarrisat, tinggal begitu kan ya. Sedangkan jamak taksir memiliki pola yang sangat banyak. Tapi dari sekian banyak maka dia ada kita kategorikan 2 saja sebetulnya ini, yaitu jamak qillah dan jamak kasrah. Karena jamak sigat muntahal jumu' itu juga masuk jamak kasrah gitu. Ya. Ya. Jadi nanti jamak kasrah itu banyak ininya gitu. Tapi dia ada yang punya nama khusus, yaitu sigat muntahal jumu' gitu ya. Ini topik 1, 2, 3. Ini harus selesai sampai UTS ya. Sampai UTS ya. Jadi ada topik besarnya hanya 3 ya, tapi subtopiknya banyak gitu ya. Subtopiknya banyak. Yang itu harus selesai sampai UTS ya. Kemudian kita masuk ke topik 4, i'lal dan ibdal ya, dengan segala perubahan. Ini kalau kita bagi ya, sebetulnya kan hanya 2 ya. Yang namanya i'lal bil qalbi, ada i'lal bin naqli. Ini kita salah nih Pak Kam. I'lal bin naqli dengan i'lal bin taskin sama aja itu. Itu beda apa? Beda istilah aja itu. Ya. Iya salah ya. Ini ya, buangnya salah satu deh itu ya. Jadi itu hanya satu itu. I'lal bin naqli, ada buku lain sebutnya i'lal bin naqli. Buku lain sebutnya i'lal bin taskin. Kajiannya sama gitu ya. Jadi sama aja. Jadi ada 3 aja sebetulnya. I'lal bil qalb, i'lal bin naql, atau garis miring i'lal bin taskin, kemudian i'lal bil hazfi ya. Sebetulnya i'lal yang dikaji banget itu hanya i'lal bil qalbi. Itu banyak itu judulnya nanti ya, macam-macam. Ya. Apa itu i'lal bil qalbi? Mengubah ya. Mengubah satu huruf ilat dengan huruf ilat lain. Ya, namanya i'lal itu mengubah huruf i'lal ya. Huruf ilat. Jadi waw diganti dengan ya. Ya diganti dengan waw gitu ya. Nah, begitu tuh. Atau waw dan ya diganti alif. Ya, itu macam-macam itu nanti problemanya. Ada waw dan ya diganti ta. Nah, ini aneh di satu huruf ilat diganti huruf sahih gitu misalnya ya. Atau waw dan ya diganti hamzah. Ya, nah itu namanya i'lal bil qalbi ya. Sedangkan nakli itu memindahkan harakat. Ada namanya memindahkan harakat atau ada namanya mensukunkan huruf ilat. Itu istilahnya itu sama-sama saja gitu. Nah, sedangkan i'lal bil hazfi itu menghilangkan. Nah, apa yang dihilangkan? Menghilangkan huruf ilat. Ya, huruf ilatnya dihilangkan gitu ya. Jadi yang paling banyak itu hanya yang nomor 1 ya, i'lal bil qalbi. Sedangkan ibdal kajiannya cuma 1 macam aja gitu ya, tidak banyak ya. Jadi yang paling banyak sebetulnya kajian i'lal ya. Itu topik 4. Sedangkan topik 5 namanya tasghir. Tasghir itu ya, kalau diterjemahkan saghir kecil. Kalau tasghir apa artinya? Mengecilkan ya. Jadi di dalam kosakata Arab
itu ada bentuk mukabbar namanya aslinya, ada bentuk musaghar, ada bentuk bisa diubah dari yang besar menjadi kecil ya. Pak Hakam itu disebut rajulun gitu ya. Tapi kalau kita ketemu ada orang laki-laki tapi nggak sesuai dengan postur normal ya, seperti siapa ya, Ucok Ucok Baba gitu ya. Ucok Baba, maaf ya Mas Ucok disebut namanya di sini gitu ya. Ucok Baba bukan Mas ya, Bang Abang. Ucok orang Batak ya. Ucok Baba ya. Itu kita nggak bisa mengatakan dia rajulun. Nah, tapi dia dia walaupun umurnya udah 30 gitu, tapi posturnya kecil. Maka kita sebut dia rujailun. Nah, itu nanti akan kita lihat. Ada macam-macamnya nanti, ada maknanya, ada tujuannya, apa maksudnya. Kita menyebutkan mengubah dari bentuk normal ke bentuk kecil gitu ya. Itu topik 5. Nah, topik 6 yaitu nasab. Nasab dari nisbah, nasab itu membangsakan atau ya bahasanya membangsakan ya. Ada nggak kosa lain Hmm. yang lebih tepat itu menerjemahkan nasab itu? Ya, sulit juga ya dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita gara-gara itu ya kita sebut istilahnya Arab aja jadinya karena sulit untuk diterjemahkan. Tapi Menisbahkan ya. nisbah ya sama aja bahasa Arab juga lagi. Iya. Ya. Jadi misalnya Indonesia itu nama negara, tapi orang Indonesia, nah itu kita jadikan apa? Indonesiun. Nah, itu dengan menambahkan ya musyaddadah di belakang itu namanya ada proses nisbah gitu ya, menasabkan. Tapi bukan hanya orang eh apa namanya dia berasal dari ini bisa macam-macam nanti ya. Jadi itu hanya contoh saja satu ya. Ya, ini ada sedikit perbedaan nasab dengan masdar sinai ya, bolehlah. Ya, hati-hati gitu. Tapi itu hubungan dengan masalah nasab. Jadi topik 4, 5, 6. Nah ya, topik 4, 5, 6 kelihatannya ya sedikit di sini tapi lumayan juga nanti itu. Karena bentuk-bentuk tasghir itu macam-macam nanti ya, bentuk-bentuk nasab juga macam-macam gitu. Karena judulnya masing-masing nggak disebutkan di sini ya. Eh, itu yang harus kita selesaikan setelah UTS. Jadi kita adil ya. Sampai UTS ada 3 topik. Sudah UTS ada 3 topik ya. Insya Allah bisa kita selesaikan dan bisa kita pahami dengan baik ya. Yang jelas ini semuanya kenapa dia dikatakan saraf sani itu dulu ya. Kenapa kata awal kemarin itu namanya karena berbicara tentang perubahan kata kerja, sedangkan ini namanya perubahan kata isim ya. Yang bisa berubah di dalam kata Arab hanya itu saja, fi'il dan isim. Karena kata dalam bahasa Arab ada 3, fi'il, isim, huruf. Yang bisa berubah-ubah itu hanya fi'il dengan isim. Huruf tidak bisa diubah-ubah. Maka di sini materinya hanya ada sarful awal. Saya juga nggak tahu ya di kampus lain ada nggak istilah asarful awal, asarful sani ya. Saya nggak pernah dengar gitu. Cuma ini pembagian kita di UNJ itu dari awal kita kategorikan perubahan yang khusus. Fi'il itu disebut asarful awal dan proses kedua asarful sani itu yang berhubungan dengan isim. Biasanya tidak dipisahkan ya. Kalau saya belajar dulu nggak dipisah-pisah itu. Pokoknya saraf aja gitulah ya. Ya. Itu mengenai topik ya. Ini udah 2. Kok sama Pak? Kang apa bedanya ini? Oh ini CPMK-nya, capaiannya. Ini materinya ya sama aja ya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah ini dia. Dilakukan dengan project based learning. Dan bisa saja kita nambahnya dengan task based learning, dengan tugas-tugas gitu ya. Jadi hanya bukan project. Kemarin disepakati
mudah-mudahan di kelas yang B kemarin nggak lupa Pak Hakam ya, bahwa nanti akan diatur oleh Ustadz Akam belajar nahu saraf itu bagi kita orang Indonesia, apalagi ini kan nahu saraf itu bahasa fusha, itu manfaatnya sebetulnya yang lebih afdalnya kemana? Yaitu waktu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Jadi untuk menggali, gitu, untuk menggali baca Al-Quran, baca hadis. Karena konsep nahu saraf ini pasti bahasa fusha ya, tidak mengkaji nahu saraf dari bahasa Amiyah itu nggak nggak ada. Saya nggak tahu deh, ada nggak kawaid bahasa Ami? Saya nggak tahu, belum pernah tahu gitu ya. Paling juga hanya setahu saya baru kumpulan kosakata atau kumpulan kalimat. Benar nggak Pak Kam? Saya nggak tahu juga ya, belum pernah lihat juga. Tapi kalau kaidah bahasa Ami saya nggak tahu. Yang namanya kawaid, nahu, saraf itu pasti bahasa fusha. Gitu ya. Jadi kemarin supaya nggak lupa dicatat ya Pak Kam ya. Jadi nanti mereka ada bagaimana caranya pengaturannya secara individu bisa mengamati ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bisa satu orang satu topik boleh gitu. Misalnya apa? Ini contoh aja. Misalnya dalam surat atau surat Al-Baqarah, Al-Baqarah panjang banget ya. Satu juz deh, juz satu gitu. Itu yang yang mana dari ayat itu yang ada masdar mimi gitu misalnya ya, atau masdar atau masdar sorry ya, atau masdar gair sorry. Tadi ada nggak masdar mimi? Gua nggak kesebut ya Pak Kang. Hanya enggak ya? Ketinggalan Pak Kam nih. Masdar sulasi, rubangi, khumasi, sudasi, marwah. Iya ketinggalan. Masdar miminya ketinggalan. Ada aja yang ketinggalan no ya. Ya. Kenapa saya kok muncul contohnya masdar mimi? Kok dari tadi kemarin malah nggak ingat saya. Sekarang jadi ingat. Tolong ditambahin ya. Berarti sebelum dikirim ke mahasiswa ininya dibenah di apa? Di diingat dilihat lagi gitu. Saya nggak sempat baca padahal disuruh sama Pak Akam baca dulu Bu, mungkin ada yang korek. Sayanya yang nggak sempat baca. Kemarin sampai malam sampai maghrib anak S3 di rumah gitu ya. Jadi ya bimbingan yang mau DO gitu ya. Jadi dikejar-kejar gitu ya. Sudah itu udah capek ya. Ya Pak, ada yang ketinggalan tolong ditambah ya. Sudah. Jadi ada project base, yang mana yang project ya sebetulnya project base dengan task base itu kadang bergandengan dia gitu ya. Ya, mana aja. Jadi mengamani itu ada juga bisa itu dipilah gitu, bisa tugas UTS, bisa tugas UAS gitu. Kalau UAS misalnya apa? Nah, kalau memungkinkan ya terserah. Nanti itu kan hanya saya pilihan-pilihan. Apa? Karena nahu saraf itu muaranya apa? Keterampilan berbahasa supaya Anda bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar gitu. Kalau menilai Anda baik dalam istimak sulit bagi kami. Berbicara juga nanti mengujinya masing-masing untuk kayak ujian kalam jadinya. Membaca juga sulit untuk dicermati kemampuan Anda. Tapi yang bisa dilihat adalah dengan menulis gitu. Mungkin ada hasil tulisan satu halaman aja. Tapi Anda menggunakan satu topik. Nah itu juga nggak usah semua. Atau Anda terserah menggunakan masdar. Tapi masdar apa saja yang ada di dalam karangan Anda gitu. Mungkin masdar sarih, mungkin masdar apa gitu. Atau Anda lebih cenderung kepada melihat isi mustaknya. Nah, di dalam karangan Anda isi mustaknya itu
Yang mana aja? Misalnya di garis bawahi atau diwarnai isim fa'il. Nah, gitu ya. Atau isim maf'ul. Terserah kita. Ya, Ustadz Akam ya. Sekarang Ustadz, kadang Pak, ya terserah aja. Kadang nak. Ya, sekarang nak. Udah jarang nak mah. Oh gitu Bu ya. Anaknya udah punya cucu. Iya Bu. Heran sih mahasiswa ya. Pak Akam ini mahasiswa saya dulu ini. Sekarang jadi partner. Iya. Ya, ini baru sadar bahwa saya udah tua gitu loh. Baru Pak sadar. Prof Aceng itu mahasiswa saya gitu. Wah, saya udah di mana ini? Iya, almarhum Pak Ajis itu mahasiswa. Ya. Ajis apa lagi? Diajarnya itu dari tahun 1 sampai tahun 4. Ngajar terus saya itu. Pak Ajis itu hebat tuh. Ya, sudah. Jadi nanti ada penyajian materi yang ada dari dosen ya. Ada juga, nah itu tadi lupa. Bagaimana jadinya kesepakatan Pak Akang? Ini Apanya Bu? kemarin Tugas? apakah tetap dibagi dua? Enggak Bu. Oh enggak ya? Apa enggak setuju mereka atau bagaimana? Nah, Saya maksudnya tugas begini ya. saja. Oh tugas saja. Enggak Iya. berani ya? Ya udah deh enggak apa-apa. Iya. Ya, ada rencana saya dari UTS dosen yang mengajar, kemudian setelah UTS mahasiswa yang presentasi gitu. Tapi mungkin berat kali ya, berat. Maka Pak Hakam tuh berbaik hati tuh, ya nggak usah tugas aja katanya. Alhamdulillah ya. Ya, jadi ada penyajian materi oleh dosen, ada penugasan individu, ada penugasan kelompok. Nah, ini bagaimana nanti diatur oleh Ustadz Hakam ya. Iya Bu, iya Saya Bu. serahkan urusan tugas-tugas latihan itu adalah wewenangnya Ustadz Hakam ya. Kalau saya tampil ngomong ya, memberikan materi gitu. Media udah tahu ya tagihannya tadi ya sesuai tadi ada tugas individu, bisa tugas kelompok, kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester ya. Penilaian, nah hati-hati ya, sikap itu juga akan menjadi perhatian. Walaupun kita ini berjauhan, itu akan kelihatan ya, sikap Anda positif apa tidak dengan mata kuliah ini gitu ya. Sikap Anda itu kelihatan misalnya yang ogah-ogahan gitu ya. Disuruh buka video aja susah gitu ya. Kalau disuruh bertanya aja juga nggak pernah keluar suaranya. Itu akan menjadi penilaian. Sudah ada itu rubriknya Pak Hakam itu nanti ya. Ini yang aktif, ini yang kurang aktif, ini yang kurang sopan, ini ya. Itu Iya nanti Bu. akan dilihat ya. Penilaian kinerja yaitu partisipasi dalam perkuliahan, kemudian penilaian produk individu yaitu kalau dia disuruh mengarang gitu ya atau tugas lah pokoknya. Kemudian tes tulisnya baik ujian UTS dan UAS. Ya, ujian pasti ujian tulis ya. Jadi instrumennya nanti akan dibuat rubrik lah itu untuk penilaian secara individu, kemudian ada apa soal ya, naskah soal. Nah, ini tadi nih pengamatan perilaku nih, kena nih kan ini rubrik ya Pak Akam ya. Iya Bu, ada. Kemudian skala penilaian atau rubrik untuk menilai tugas individu ya. Jadi semuanya ada alatnya untuk mengukur kemampuan Anda di dalam menguasai mata kuliah ini gitu ya. Komponen penilaian, nah ini tadi ya, ada sikap ini masuk di dalamnya absen itu ya Pak. Ada Bu, ada. Di Perilaku bawahnya itu. ketaatan. Ketaatan itu dari segi absen. Ini nanti di bawah ya, ini yang lebih jelas ya. Itu ada kehadiran ya, paling minimal ya. Nah, minimal, ini bukan maksimal ya. Minimalnya 80%. Kalau
Anda hadir semua itu dapat nilainya udah 10% gitu ya. Nah, jadi kalau untuk tugas ada 40%, gede nih tugas ini ya. Karena saya nggak ngerti nanti ada tadi tugas bagaimana penilaian tugas individu dan bagaimana penilaian tugas kelompok. Kemudian ada, sedangkan UTS dan UAS cuma 25% ya masing-masing gitu ya. Jadi maka kerjakanlah tugas Anda itu secara serius gitu ya. Jadi bukan asal-asalan dan jangan yang penting UTS saja gitu sama UAS ya, nanti nilainya jadi sedikit gitu ya. Nah, ya. Jadi semuanya nggak ada yang dianaktirikan, semuanya harus diperhatikan. Tadi andai kata kehadiran ini 80%. Tapi kalau ada, saya nggak ngerti ya. Ada nggak itu aturannya, Pak? Itu kebijakan dosen ya. Misalnya sakit ya. Jadi artinya ada kurang gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dibicarakan asal ada surat keterangan dokter atau apa gitu ya. Kayak tadi umrah itu harus ada surat ya itu supaya nanti tidak ada kebijakan lah gitu untuk menghitung kehadiran. Jadi maka jangan dipandang enteng gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman Anda Nabila ngasih tahu saya minta izin. Enggak, kalau minta izin sama ustazah sama ustadz gitu ya. Bukan ke saya gitu ya. Tapi bagus dia ngasih tahu ke Anda, tapi harus juga dengan WA aja nggak apa-apa gitu ya. Jangan dikira nanti minta izin dengan WA itu merasa apa gitu. Tidak, itu teknologi kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Asal digunakan bahasanya yang sopan gitu ya. Asal jangan bahasa dengan teman dengan dosen itu beda gitu. Sudah? Ini kriteria kelulusan. Nah, ini ya jadi paling rendah itu C ya. 2 ya. Ini Anda udah diuntungkan ini. Dulu batas lulus tuh D loh ya. D. Sekarang udah C gitu ya. Tapi angka 5660 itu C gitu ya. Udah masuk 2. Jadi angka 1 nggak ada itu. Itu udah membantu IP sebetulnya. Kalau dulu ada itu bagian dari karena 1, jadi itu sangat merusak IPK Anda di akhir perkuliahan nanti di akhir Anda mau lulus gitu ya. Ya, jadi hati-hati gitu ya. Usahakanlah jangan yang ada yang 2 gitu, yang paling tidak lebih dari 2 ya gitu ya. Ini udah tata tertib, tolong dibaca sebaik-baik mungkin gitu ya. Jadi masalah kehadiran udah, keaktifan. Nah ini kan gejala umum ya, Ustadz Akam. Iya, Bu. Diam aja, disuruh bertanya, nggak mau bertanya. Ini tolong dicatat deh mahasiswa-mahasiswa yang begini. Kita inginkan mahasiswa itu aktif semuanya gitu ya. Apa modal aktif? Tahu nggak modal aktif? Mungkin pelajaran yang akan dipelajari itu sudah ada. Jadi Anda akan memiliki bermacam-macam pertanyaan yang mungkin bisa diajukan. Gitu. Jadi itu kalau kita itu modal namanya. Tapi kalau nggak pernah dibaca pelajaran ya nggak punya modal untuk bertanya gitu. Nah, itu tadi tata tertib, kalau minta izin segala macam tadi sudah saya sebut. Keterlambatan, nah ini gimana nih Pak Kang? Yang mana, Bu? Kalau perkuliahan 15 menit gitu ya. Tapi kadang-kadang ya dosen lupa aja itu. Gak dicek lagi ya. Gimana mau ngecek orang Ada sih bisa hadirnya? dicek di ini, Bu. Bisa ya? Security-nya di Ah iya enable. gitu ya. Iya. Ya, kalau saya yang nggak ngerti. Kemudian apalagi nih keterlambatan penyerahan tugas. Wah ini kalau sudah ditetapkan. Biasanya kita juga tidak pakai ultimatum. Anda sanggup menyerahkan tanggal berapa? Jadi kesepakatan bersama gitu. Nah, kalau Anda langgar itu nggak ada lagi. Itu udah kesepakatan bersama ya.
Tuh ada perizinan kan tadi tuh, ada izin, ada etika ya, saling menghormati dan segala macam. Tolong dibaca benar. Jangan dilipat aja ini apa RPS ini ya. RPS ini sudah sesuai dengan standar KKNI ya, Ustadz Akam. Jadi Sudah, Bu, sudah, level sudah. level 6 ya. Ya sudah, Bu, sudah. Ya, level 6 KKNI gitu ya. Dan ini sudah, dan ingat ya, kampus kita ini sudah masuk apa ya? Sudah Sekarang mau apa? PTNBH, Bu. Masuk PTNBH lagi. Jadi hati-hati menjaga nama UNJ gitu ya. Ini referensi yang ada tertulis di sini, ini hanya sebagai patokan aja. Anda boleh mencari apa saja. eh tapi jangan ya mencari itu di internet tapi nggak ada rujukan gitu ya, nggak ada apa itu namanya eh penulisnya atau ahlinya gitu ya. Kalau penulis mungkin ya siapa aja bisa nulis gitu, tetapi kaidah buku, pengarang bukunya itu yang penting. Karena kita mengambil teori itu harus jelas siapa yang kita kutip gitu ya. Kalau contoh-contoh kalimat boleh-boleh aja, tapi kalau sudah teori itu nggak bisa ya. Ini uraian ya untuk kegiatan per minggu ya. Karena ini hanya tadi lupa berapa? 2 SKS. Jadi pertemuan kita ada 16, satu UTS, satu UAS, berarti materi ada 14 kali pertemuan, 7 di apa? Di sebelum UTS dan 7 sesudah UTS. Ya, lupa tadi. Ya, ini sudah ada semua gitu. Oh, sampai ke bukunya pun ya ada itu ya, penjelasannya gitu ya. Ini kalau yang mana kemarin yang hijau ini kalau pakai LMS ya. Ya, Bu. Ya, ya terserah lah MS-nya gimana. belum disiapkan kalau mau Ah, PNS. ah, Siap ya, untuk ya memasukkan. siap. Tapi saya nggak ngerti. Terus terang saya serahin aja itu ke Iya, Bu. Ustadz Akam kalau udah LMS itu. Kemarin diundang di Pasca biar sosialisasi. Ya, saya harus kemana? Nguji kalau nggak salah. Nguji apa ke rumah sakit lupa. Nggak jadi ikut. Itulah RPS yang harus Anda, udah kebayang ya, apa yang akan Anda pelajari selama 1 semester. Mungkin sebagian sudah dengar istilah masdar, dan sering dengar. Isim fa'il sering dengar gitu, isim tafdil sering dengar. Tapi kan baru kulitnya gitu ya, belum dibedah secara mendalam. Ya. Apalagi Pak Kam? Apa lagi? Langsung masuk ya, ini udah jam 9. Belum, 8.55 ya. Ini saya tutup. Kita Itu ganti. PJ-nya ngisi itu ya, ngasih absensi dosen. Ya. Oh ya gitu ya. Iya, sama Jadi Monef. absen itu eh, ada absen Sama, mahasiswa dan absen dosen. Absen dosen tolong diisi oleh PJ ya. Karena dosen itu kan kadang apa buru-buru tuh lupa gitu ya. Ya. ada Monef juga, Bu, kuliah pertama itu, Bu. Udah Oh ngisi, ya. iya, udah Oh saya kirim ya. di kolom chat. Kuliah perdana itu menjadi sorotan benar itu. Kenapa jadi sorotan? Karena dulu ya dulu karena namanya kuliah pertama itu kurang dari separuh mahasiswanya yang hadir gitu. Jadi akhirnya dibuat suatu ketetapan yang sangat keras bahwa padahal di hari pertama itulah Anda akan mendapatkan suatu pemahaman dari awal sampai akhir dari perkuliahan ini gitu ya. Jadi rugi gitu. Ntar makanya sering udah ini tugasnya apa Bu? Tugasnya apa Pak? Masih begitu gitu ya. Nah, itu tandanya dia nggak hadir pada hari pertama. Sebelum saya masuk materi, mungkin ada pertanyaan kali. Ada? Saya Ada nguji ini. izin izin bertanya Oh Ustaz. ya gitu. Kalau untuk
buku ada hard copy-nya saja, apa cuman PDF yang dikirim saja? Itu sudah saya kirim kan. Berarti nggak kayak apa semester sebelumnya gitu. Ada bukunya gitu saja. Nggak ada ya, Ustaz? Bukunya sudah saya PDF-kan kan. Oh, nah. Di PDF kan ya. Oh Iya, yang pengennya yang ini ya. Anda kalau mau haknya ya ini sendiri-sendiri aja lo kali. cetak sendiri kali. Iya ya. Iya, Atau buku yang cari di ini ada mungkin dia di apa ya? Mungkin ada yang sudah dijual di Indonesia atau bagaimana gitu. Ya, ya. oke, Tapi oke, Bu. bukannya terbatas itu aja ya di buku. Boleh aja buku aja yang Anda baca. Yang penting topiknya itu gitu. Ya. Mana tahu gitu, mana tahu gitu. Apa yang saya ajarkan, kami ajarkan di sini gitu. Kemudian Anda baca buku. Berdasar bacaan saya di buku itu gitu ya. Saya menemukan bahwa ada ketentuan ini itu gimana? Wah, itu saya udah dapat nilai 10 kamu itu gitu. Artinya Anda menemukan sesuatu yang menambah khasanah gitu ya. Insya Allah mana tahu ya. Kita kan nggak menutup kemungkinan. Namanya kita ilmu kita nggak bisa dikatakan. Walaupun gelarnya profesor gitu misalnya, kemudian semua tahu gitu ya enggak lah gitu. Profesor itu kan hanya gelar akademik aja gitu ya. Hmm. Jadi masih kita ini nggak berhenti belajar, nggak berhenti melihat, nggak berhenti memahami. Kalau ada ketemu buku tuh sempat juga dilihat, oh ada hal-hal yang perlu ditambahkan gitu ya. Masih ada pertanyaan? Izin tanya status saja. Iya, Untuk apa namanya untuk per minggunya ini kan Sorof cuma 1 kali pertemuan. ya. Berarti untuk yang ngajar Ustadz Ustazah masuk tiap pertemuan atau nanti selang-seling ya, Ustaz? Kita berdua langsung berdua. Iya, Kita baik. tim setia, Iya, Bu, tim setia. tim setia. Jadi nggak dibagi-bagi. Jadi kita bagi tugas gitu. Saya memberikan teori, Pak Hakam yang akan mengirimkan latihan-latihan atau tugas gitu. Begitu ya? Iya, Bu. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Iya. Al-an an nadkhul ila al-mawdu' al-awwal minha min min darsina hadzal yaum. Salah saya. Salah melulu. Mana tadi? Ya. Ya. Ini ada yang kekurangan. Saya baca-baca, belum sempat juga saya menambahkan. Nanti saya tambah dulu nanti habis ngajar. Ngajar kita kan 2 kelas ini ya. Paling nanti setengah 12 sampai jam 12. Sempat enggak ya? Soalnya jam 1 ngajar lagi ya Pak Kam ya? Iya, Bu. Apa namanya? Nakon. Iya. Ini kita hari Selasa Rabu ini maraton ya. Iya, 3 Bu. kali ya. 3 kali Kemarin ngajar. juga iya. Iya. Ya, jadi Selasa Sama. Rabu. Cuma kita Rabu. 2 hari kan gitu ya. Iya, Selasa Bu. Rabu gitu. Dari Nah, pagi kalau sampai ini sore. kan saya udah ngerti gitu. Jadi kalau mau janjian ke rumah sakit, jadi saya nggak milih lagi Selasa Rabu. Kalau kemarin itu kan belum tahu jadwal pastinya. Sebetulnya udah tahu ya, udah diberi, cuma kan belum lengket di kepalanya. Makanya minta izin minggu kemarin gitu. Nadkhul ila ilmi sarfis tsani. Ya. Ini kalau secaranya eh, cara pembagian gitu ya. Al-madah ar-ra'isiyah al-masadir ya. Nanti ada al-masdar sarih ya.
ada yang simai, ada yang kiasi. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan. Nah, itu yang simai itu yang sulasi, yang kiasi itu yang ghair sulasi. Kemudian ada masdar mimi. Ini ada nih masdar mimi di sini ya. Nggak kelihatan apa kamarnya. Masdar mimi ada yang sulasi dan ada yang ghair sulasi. Kemudian ada masdar hay'ah tadi atau masdar nau ya. Wa marrah. Jadi kalau dilihat ini ada sebetulnya 4 poin gitu ya, ada masdar sinai. Ini kalau ngelihat waktu hanya 2 kali pertemuan gitu ya. Berat banget sebetulnya gitu ya. Tapi nanti fleksibel aja gitu ya. Jadi tidak harga mati gitu ya. Mungkin 2 atau 2,5 atau mungkin untuk ini 3 dulu gitu ya. Tuh soalnya nanti di jamak taksir itu tidak banyak gitu ya. Jamak taksir itu tidak banyak. Jadi bisa kita apa itu namanya? Bisa kita atur gitu ya. Ini masdarnya ini nih ya. Kemudian mustaqat ini dia diharapkan ada 4 kali pertemuan ya. Ini yang tadi ada semuanya ada 8 yang kita bagi 2 tadi. Ada isim sifat dan isim mausuf ya, isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah, sifat musyabahah, isim tafdil ya. Itu adalah isim sifat, kemudian isim makan, zaman dan isim alat ya. Kemudian jamak taksir ini hanya untuk sekali pertemuan, jamak qillah, jamak kasrah. Kemudian untuk i'lal dan ibdal itu 3 kali pertemuan, tasghir ada 2 kali pertemuan dan nasab ada 2 kali pertemuan ya itu. Karena tadi kan 7 kan gitu ya. 7 ya. Al-an nadhul ilal muqaddimah bil haqiqah ya. Jadi dalam RPS tadi saya katakan itu bukan satu, tadi ada satu-satu, seharusnya itu dulu muqaddimah namanya, itu belum kajian masdar sebetulnya. Yaitu mengenai muqaddimah apa? Muqaddimah dari as-sarful awal, as-sarfus tsani. Kita berbicara saraf perubahan kata pada isim ya, pada isim. Isim jadi tidak berbicara lagi fi'il ya. Tapi nanti tiba di i'lal kadang-kadang ada juga ada campur baur gitu antara isim dengan fi'il gitu ya. Tapi kalau untuk dari dari awal sampai tengah semester itu benar-benar lebih banyak ke isim gitu ya. Karena emang susah kadang-kadang memilah gitu ya. Ada yang benar-benar bisa dipilah, kadang-kadang ada yang tidak bisa dipilah benar-benar. Idzan bil haqiqah fahimtum wa darastum an taqsimil ism. Ma aqsamul asma ma darastum ma fahimtum min qabl. Apa saja pembagian isim yang Anda kenal selama ini? Kita bisa jawab? Sebelum itu, tanda isim udah tahu kan? Apa tanda isim? Ma alamatul asma. Alif lam, tanwin, masbuqun biharfi jar, au apa ada? Tarkib idhofah. Itu udah pasti ya. Jadi kalau ada tarkib idhofah itu pasti ada 2 kata atau 3 kata itu pasti isim. Kemudian masbuqun bihuruf jar. Semua yang didahului oleh huruf jar itu pasti isim. Walaupun bentuknya seperti ini. Bima gitu ya. Bima. Apakah ma itu isim? Ya, kalau dia didahului oleh bi. Ya, itu pasti itu isim. Ya, karena isim itu ada yang memang secara umum isim itu ada alif lam dan tanwin, tapi ada ciri lain, semua kata yang didahului oleh huruf jar itu pasti isim. Ya, ma'aman, misalnya fiman, ala ayyi, gitu ya, ayyi ya udah pasti ya, itu tandanya dia isim gitu ya. Sudah. Tadi pertanyaan saya,
Yang Anda kenal isim itu pembagiannya apa aja sebelum ini? Saya tahu? Tahu atau enggak tahu? Yang Anda kenal. Ada apa? Mufrad, musanna, jamak ya. Kan itu bagiannya itu. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak gitu. Ya, apa lagi? Ma'rifah, nakirah. Kenal? Apa ciri dari ma'rifah? Pakai alif lam. Apa ciri nakirah? Pakai tanwin. Ya. Kemudian apa lagi? Isim mankus, isim maksur, Isim itu bisa ya. Ada itu 3 macam itu. Maksur, mangkus, apa satu lagi? Mamdud. Ya, itu pembagian ya. Ada 3 macam, mangkus, maksur, mamdud ya. Apalagi? Sohih, isim sohih. Ya bisa ya arti sahih apa maksudnya? Isim sahih yang ada fi'il biasanya ya, fi'il sahih gitu ya. Masih ada kira-kira? Mudzakkar muannas. Itu dia. Ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Sekarang nambah pembagian isim itu ada yang namanya isim jamid, ada namanya isim mushtaq. Ya. Ya. Kenapa pengertian jamid? Artinya arti aslinya beku gitu. Ya. Artinya dia itu maksudnya di sini jamid itu dia tidak punya rujukan, tidak berasal dari kata apa gitu ya. Jadi dia muncul apa adanya seperti itu. Maka jamid ini ada 2, ada namanya jamid zat, ada jamid makna. Ya. Apa itu jamid zat? Itu semua kata benda yang nggak punya asal katanya, nggak ada kata dasarnya. Seperti apa? Al-ardu, ya, asyamsu, al-qalamu, gitu misalnya ya. Apa lagi ya? Rojulun. Ar-rajulu, gitu misalnya. Itu semuanya itu namanya jamid zat. Yang sangat-sangat jamid zat ya Allah, nama Allah gitu ya, itu zat benar-benar gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan itu semua kata benda. Kata benda. Nah, tapi hati-hati gitu. Sekolah apa kata bahasa Arabnya? Madrasah. Itu kan kata benda ya. Kalau di dalam otak kita dalam orang Indonesia, sekolah itu adalah kata benda. Tapi dalam bahasa Arab bukan masuk jamid itu gitu. Kenapa? Karena dia ada kata rujukannya. Maka dia masuk ke mushtaq namanya. Madrasah itu ada kata darasanya gitu ya. Ada rujukannya atau dirasah masdarnya gitu ya. Atau fi'il madinya ada darasah. Maka itu kita kata madrasah itu nggak bisa dikatakan jamid. Walaupun dalam bahasa Indonesia sekolah itu bisa kategori kata benda begitu ya. Tapi nggak bisa kita menyebutnya isim jamid. Apalagi jamid zat gitu. Nah, nanti Anda pahami itu ya. Jadi beda jamid dengan mushtaq. Kalau mushtaq ada rujukannya, ada acuannya. Jadi acuan rujukan acuan gitu ya. Referensinya gitu ya. Jadi misalnya apa? Katibun. Nah, itu kan ada dari kata apa gitu ya. Apalagi misalnya masyhurun itu dari syahara gitu. Tadi madrasah itu kata isim zaman, isim makan gitu. Ya ada kata darasanya gitu. Maka yang bentuk-bentuk begitu tuh itu namanya mushtaq gitu. Ya. Kembali ke sini tadi isim jamid ada 2, ada jamid zat,
Itu benda benar-benar. Ya, tapi jangan hati-hati kalau kita berpikir pola Indonesia ya. Ya, ini dalam pola bahasa Arab maka harus hati-hati bentukan katanya. Karena ada juga yang namanya jamid makna. Apa itu pengertian jamid makna? Jamid makna yaitu dia juga tidak punya rujukan, tapi mengandung makna peristiwa atau pekerjaan. Maka itulah yang kita kenal dengan masdar. Ya. Nah ini letak masdar ini di sini dari bagian dari isim. Jadi masdar itu masuk isim jamid, ya. Namanya kadang-kadang ya jamid makna. Jamid makna itu adalah masdar. Apakah masdar tidak ada rujukannya? Apakah nanti misalnya apa? Masdar. Apa yang Anda kenal kata masdar? Kitabah gitu misalnya. Apakah kitabah itu tidak berasal dari katabah? Nah, ini yang jadi persoalan di dalam otak kita orang Indonesia gitu ya. Ternyata kataba itu bagian, kataba itu berasal dari kitabah. Kan selama ini belajarnya fi'il madhi dulu, fi'il mudhari, fi'il amar, baru masdar. Jadi seolah-olah masdar itu kata dasarnya adalah fi'il madhi gitu. Ya. Tapi di dalam kajian sharaf, tahu nggak arti masdar? Apa makna masdar? Halo, Iya, Bu. apa artinya masdar? Asli. Wan, Isim Itu yang asli hanya ya katanya, Bu. diketahui maknanya. Hah? Hana apa Hana? Isim yang cuma diketahui maknanya. Tapi nggak kelihatan bendanya. Bukan. Arti masdar, terjemahkan kata masdar. Kata dasar. Saudara, masdar. Sumber. Ya, artinya sumber. Jadi artinya sebetulnya masdar itu adalah akar kata, kata dasar sebetulnya. Ya, yaitu. Jadi semuanya bermula dari masdar, baru dari masdar muncul fiil. Nah, fiilnya bisa madhi, mudhari, amar. Muncul mustaq. Ya, mustaq itu yang tadi itu yang ada 8 gitu ya. Jadi dari masdar ini dia beranak kepada arah fiil, yaitu fiil madhi, mudhari, amar, dengan segala problema yang ada kita pelajari pada saraf 1. Ada yang mujarad, ada yang mazid, ada yang lazim, ada yang muta'addi, ada yang sahih, ada yang mu'tal, ada yang maklum, ada yang majul, dan segala macam. Ada naqis, tam, gitu ya, tam, naqis, segala macam. Itu arahnya ke sana gitu ya. Kemudian yang kedua, arahnya anak dari masdar ini adalah mustaq ini. Nah, ini yang benar-benar isim. Ya. Yang isim. Sebetulnya fiil juga bisa dikategorikan di dalam buku lain. Itu bagian dari mustaqat gitu. Mustaqat. Karena dia turunan dari masdar. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah isim mustaq. Kita tidak lagi berbicara tentang fiil yang berasal dari masdar. Gitu. Nah, tapi kok dalam pelajaran selalu fiil. Nah ini problema gitu ya. Sulit kalau yang diajarkan awalnya masdar gitu. Maka untuk pembelajaran, nah ini namanya cara pemilihan materi, maka ada kesepakatan dimulai dari fiil. Fiil, maka kalau di pesantren sering kita di dalam saraf itu selalu urutannya apa? Fiil, fiil madhi, mudhari, amar, fiil nahi gitu ya. Apa sama Anda dengan saya waktu saya belajar gitu tuh isim masdar, setelah itu masdar kemudian isim fa'il, isim maf'ul sampai semua gitu ya. Jadi seolah-olah kata dasar itu adalah fiil madhi. Tetapi secara kajian linguistik bahwa kata itu semua baik fiil atau isim itu bermula dari
masdar, kecuali jamid zat ya. Jamid zat nggak ada acuannya gitu ya, nggak ada acuannya itu. Nah, tapi kalau masdar memang dia itu duluan, nggak ada acuan juga, tapi dia punya anak ke bawah. Kalau isim zat nggak punya anak ke bawah, tapi kalau isim masdar punya anak ke bawah. Jadi ada anaknya ke fi'il, ada anaknya ke isim. Nah, inilah yang akan kita kaji khusus mustaq pada isim. Ini lumayan ini, harus pemahamannya yang harus Anda pahami secara kaidah bahasa gitu ya. Sebetulnya konsep saraf ini ada perdebatan antara kelompok Kufah dengan kelompok Basrah gitu. Ada yang mengatakan dasarnya adalah kata kerja, ada yang mengatakan kata dasarnya masdar. Tapi ini yang lebih kuat, bahwa yang paling utama, yang paling di atas itu adalah masdar. Namanya juga masdar, ini sumber dari akar kata yang nanti berbuah kepada fi'il dan ada berbuah kepada isim gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Anda paham ya. Sebetulnya itu pemahaman ini. Jadi makanya di dalam isim ini nanti yang kita pelajari kan hanya isim terbagi kepada apa yang disebut masdar, yaitu dia jamid makna, kemudian kepada mustaq. Mustaq itulah yang akan kita kaji, yaitu jamidnya yang khusus hanya jamid makna. Jamid zat nggak dipelajari, itu hanya didapat dari kamus. Jamid zat tidak pernah dipelajari. Jadi jamid makna baru yang dipelajari dengan segala perubahannya, segala bentukannya. Begitu juga mustaq itu yang kita pelajari. Maka apa yang disebut dengan jamid? Jamid malam yu'khadz min ghairihi wa huwa nau'ani, zat wa makna. Jadi apa yang disebut dengan zat, yaitu yang tidak diambil dari kata apapun, min ghairihi. Jadi ada dua macam, jadi jamid zat dan jamid makna. Contoh dari jamid isim zat ya. Ini tinggal alifnya ini ya, isim zat ya. Seperti al-qalam, al-jism, al-ard, al-syam, tadi ar-rajul gitu ya. Ar-rijlu gitu misalnya, al-ainu, al-uzunu, al-wajhu gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Misal dari isim makna ini dia al-qiraah ya. Al-kitabah, al-julus, an-naum gitu ya. Itu namanya adalah isim makna. Dan ini yang kita sebut sebagai masdar tadi ya. Wa ghairiha. Al-mustaq. Nah, apa beda? Ini jamid apa, mustaq apa? Nah, ini kelihatan. Kalau jamid tadi malam yu'khal. Kalau ini ma'ukhiza min ghairi. Segala sesuatu yang ada rujukan, diambil dari kata lain. Seperti tadi al-katib, al-maktub, al-madrasah, al-misbah ya. Ini kalau kita pelajari nanti ini masuk isim fa'il, ini isim maf'ul, ini isim makan, ini isim alat ya. Kemudian khusus kita karena hubungan dengan masdar, kita akan berbicara tentang isim makna ya. Tadi saya katakan isim zat tidak dipelajari, kita hanya akan mempelajari isim makna. Nah, di sini dijelaskan asmaul ma'ani hiyal usul wal masadir allati tu'khazu minha jami'ul mustaqqat. Jadi yang namanya isim makna adalah merupakan dasar, asal atau sumber dari yang diambil dari masdar ini semua mustaqqat. Anda boleh di sini mau buat catatan, mustaqqat itu bisa dibagi dua. Nah, saya nggak buat di sini. Jadi ada yang fi'il, ada yang isim. Yang fi'il ini yang itu yang tadi apa? Apa? Tadi fi'il madhi, mudhari, amar. Yang isimnya itu yaitu tadi al-asmaul mustaqqat, yaitu dari isim fa'il yang 8 tadi ya. Sampai 8 macam. Itu boleh ya. Itu mukaddimah. Sekarang sudah masuk, kita tidak berbicara itu lagi, kita sudah masuk kepada masdar. Tadi sudah tahu arah kita memang ke sini. Jadi itu tadi hanya mukaddimah.
Kalau dilihat dari RPS-nya Ustadz Akam tadi kan itu satu-satunya udah selesai. Ini udah masuk ke bagian masdarnya. Kalau saya membaginya itu tadi bisa masdar sharih dan masdar ghair sharih. Nah, ini yang masdar sharih ada dua gitu. Ada sulasi, ada ghair sulasi. Kenapa dibuat dua aja? Karena ada terhubung, bukan ya, sangat-sangat berhubungan dengan konsepnya. Sulasi itu konsepnya simai. Pernah dengar kata simai? Apa itu? Halo, udah tidur belum? Enggak tidur, Bu. Ya. Apa simai? Belum tahu. Saya nongkrong, Bu, di sini, Bu. Ya. Ya apa arti simai? Mahasiswa, Alia, Hana, ini yang kelihatannya. Izzah. Izzah. Apa? Ayo. Pernah dengar kata simai? Gak satu pun. Rizka. Nggak tahu ya. Mahasiswanya udah hilang ini ya? Belum tahu Iya. Ustaz. Oh, belum tahu. Kalau belum tahu cepat-cepat ngasih tahu, ngabisin waktu. Ya. Itu dari kata sami'a ya, mendengar ya. Tapi ini udah istilah linguistik sebetulnya ya. Kalau kita terjemahkan letterlek sesuai pendengaran gitu ya. Tapi itu nanti bingung apa arti ini sesuai pendengaran gitu ya, nggak bermakna gitu ya. Jadi kalau sulasi simai nanti akan saya beri penjelasan. Sedangkan yang ghair sulasi, nah, ghair sulasi itu ada berapa macam? Nah, batasnya hanya sampai 6. Jadi di atas 3 ada 4, 5, 6. Jadi ada 3 macam. Ya, jadi ghair sulasi ini ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Ketiga-tiganya itu adalah konsepnya qiyasi. Nah, itu. Jadi ada istilah simai, ada istilah qiyasi. Saya bawa contoh ke bahasa Inggris. Ada kata kerja go. Kalau di study dulu. Kalau study kalau kita ingin mempastenkan gimana caranya? Studying. Tambah id Study. ya di belakang ya. Ada kosakata yang gampang gitu, tinggal nambah id aja di belakang. Studied gitu ya. Apa lagi misalnya? Membaca apa? Read. Pakai id apa enggak? Pakai id. Enggak. Apa? Red. Read ya. Beda ya. Read, read gitu ya. Ngapalinya dulu ya. Tapi kalau studied gitu ya. Beda enggak itu bentukannya? Nah, kalau tadi studied namanya apa? Prosesnya itu. Past tense. Ya, itu bentukannya. Tapi Regular verb. perubahannya itu artinya apa ya? Regular verb. Regular form. Oh, pintar ya. Lawannya apa? Irregular. Irregular. Ya itulah dia yang saya tuju. Maka yang mana kira-kira antara simai dan kiasi yang reguler atau irregular? Ayo. Reguler yang kiasi. Iya, betul. Berarti simai Irregular. irregular. Ya. Itu dia. Jadi jangan diterjemahkan sesuai pendengaran, sesuai ukuran. Kiasi sesuai ukuran nggak bisa gitu ya. Tapi kita terjemahkan dengan istilah linguistiknya. Oh, itu kan bahasa Inggris, Bu. Kira-kira bahasa Indonesianya apa itu? Kalau reguler bahasa Indonesianya apa?
Tetap sudah ditentukan. Apa ya? Beraturan. Ya. Jadi irregular apa? Tidak Beraturan. Tak beraturan. beraturan. Itu tuh. Jadi kalau tadi kita ngomong jamak gitu, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim itu juga reguler itu. Kiasi gitu. Tapi kalau jamak taksir irregular itu, tak beraturan dia. Ya. Nanti makanya kita pelajari. Ya, jadi sulasi, masdar sulasi ini tak beraturan. Kalau dia tak beraturan gimana nggak mengajarkannya kan ya, orang tak beraturan. Jadi kalau tahu masdar sulasi caranya gimana? Misal ada rajulun, apa masdar apa kok rajulun kok jamak gitu ya. Kata kerja dakhala, apa masdarnya? Dukhulan. Dukhul. Ya. Anda punya patokan nggak itu? Nyebut dukhul. Wazana saya. Wazannya ya. Enggak, kalau masdar setahu saya itu ada yang dihafal juga saya, jadi nggak ada patokan khusus. Ya. Yang nggak ada patokan namanya simai gitu. Kenapa kalau dakhala, kharaja, jalasa itu sama dia ya. Julus, ku'ud, dukhul. Tapi coba nasara, apa masdarnya? Apakah nusur? Nasrun. Nah, beda ya. Kemudian kataba, apa masdarnya? Kitabun. Lain lagi gitu ya. Jadi dari mana kita tahu masdar dari kata yang terdiri dari sulasi? Nah, maksud sulasi itu adalah kalau kata kerjanya berasal dari sulasi, Anda udah tahu yang polanya hanya ada fa, ain, lam. Kan gitu ya, fa, ain, lam, fa'ala ya. Dari mana kita tahu masdarnya? Ngafal. Menghafal. Atau lihat kamus. Ketemu kosakata, dia 3 huruf. Itu tidak bisa kita membuat masdarnya. Pasti harus kembali ke kamus. Berapa yang bisa kita hafal? Kan nggak bisa ya. Berapa cuma kosakata yang kita hafal gitu ya. Kecuali kosakata yang memang sering digunakan, udah jadi buah bibir istilahnya gitu ya, udah gampang gitu. Tapi ketemu kosakata baru, apa yang masdarnya? Ya, maka kita harus kembali ke kamus ya. Maka secara kaidahnya ini kita nggak bisa pelajari masdar sulasi. Yang bisa kita pelajari yang beraturan ini. Aturannya seperti apa? Gampang nanti ya. Sebagai saya contoh aja. Ada kata karuma. Itu kita buat polanya dengan mazid biharfin. Dengan hamzah di awal. Akrama. Apa masdarnya? Ikramun. Ikraman. Maka semua kosakata yang ketemu. Misalnya akhraja. Langsung bisa kita ikhrajan. Ya. Albasa, ilbasa. Gitu ya. Nah, itu namanya beraturan. Jadi kita hanya tinggal menghafal pola. Kalau ini nggak bisa dihafal polanya karena sangat individu. Malah kadang-kadang masdar sulasi ini nggak satu. Satu kata kerja sulasi, masdarnya bisa sampai 10. Aneh-aneh itu, macam-macam. Ya, dah. Tapi dari masdar sulasi ini ada yang perlu dicermati, kata penulis buku, bukan kata saya ya, kata ahlinya. Tar dulu ya. Al-masdar, apa ini? Kita belum berbicara tadi. Apa itu masdar? Al-masdar ismun yadullu ala hadasin au fi'lin ya. Bisa Anda tambah ya kata kerjanya di sini. Kata tambahannya ala hadasin au fi'lin mujarradin minaz zaman. Wa huwa aslul mustaqqat. Jadi apa itu masdar?
isim yang menunjukkan peristiwa atau pekerjaan, tapi mujarrad, tanpa ada unsur waktu. Kalau ada unsur waktu namanya bukan masdar lagi. Apa namanya kalau ada unsur waktu? Ayo. Isim zaman. Fi'il lagi. Fi'il madhi, fi'il mudhari gitu ya. Ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari itu fi'il, dia bukan masdar lagi gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa kita masdarnya apa ya kira-kira? Dalam kaidah bahasa Indonesia. Itu namanya kata kerja yang dibendakan gitu ya. Kata kerjanya dibendakan itu dalam tata bahasa Indonesia. Misalnya apa? Duduk itu kata kerja. Tapi kita tambah awalan ke dengan an, kedudukan gitu. Itu udah kata benda dia. Nah, itu. Ya, jadi juga itu Anda bisa melihat, nah, itu tuh kalau dalam akes mata kuliah itu begitu tuh. Ya, kita akan membandingkan konsep bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ini kelas Anda masuk ikut akon akes nggak? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oh, kakak kelas ya? Iya, Bu. Oh iya, kakak kelas ya. Oh, beda ya kelasnya ya. Ya, paham ya pengertian masdar? Jadi masdar itu maknanya sama aja dengan masa kata kerja. Tapi jangan disebut-sebut telah, sedang, akan gitu. Alkitabah, bagaimana kita menerjemahkannya? Bisa artinya menulis, bisa artinya tulisan. Nah, tergantung dari uslub. Ya, kalau saya katakan gini, uridu kitabata adarsi. Saya ingin menulis pelajaran. Menulis dia. Tapi kalau saya katakan gini, kitabatuka jamilah. Nah, bagaimana menerjemahkannya? Tulisanmu bagus gitu. Jadi menerjemahkannya harus disesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Jadi bisa dalam menerjemahkan itu namanya problematik di dalam penerjemahan itu di dalam mata kuliah terjemah ya gitu ya. Jadi tidak selalu kita menerjemahkan satu kata dalam satu bentuk. Ya, 1:1 tidak. Satu kata bisa terjemahannya beberapa macam bentukan di dalam bahasa Indonesia. Tergantung konteks kalimatnya ya. Ya. Udah. Jadi masdar itu bisa diterjemahkan persis seperti kata kerja atau kata kerja yang dibendakan di dalam bahasa Indonesia. Dari tulisan, dari tulis jadi tulisan. Tulis itu masih kata kerja, tulisan udah jadi kata benda. Sudah. Tadi udah dikatakan bahwa masdar ada dua macam, ada yang simai, ada yang kiasi. Yang simai adalah sulasi. Artinya sebetulnya tidak bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari hanya yang kiasi. Tapi ada hal-hal penting yang harus dilihat pada masdar sulasi. Ini kecenderungan saja. Masadirul af'alis sulasiyah katsirah. Jadi bentukan masdar dari fi'il sulasi itu banyak banget. Gitu. Ya, nggak beraturan. Gitu. Tu'arafu birruju'i ilal mu'jamatil lughawiyah. Bisa Anda kenal dengan melihat di dalam kamus gitu ya. Jadi jangan lewat perasaan ya. Jadi kalau ingin mencari masdar dari sebuah kata kerja itu kalau dia sulasi lebih baik Anda mengacu kepada kamus gitu ya. Jadi jangan rasa-rasanya ini deh, jangan begitu gitu ya. Jadi pastikan ke dalam kamus. Hanya itu satu-satunya. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada dilihat dari segi maknanya kecenderungan. Ya. Hunaka dawabit. Dawabit artinya auzan. Di sini ada beberapa pola ya yang membantu Anda biasanya untuk mengetahui maknanya. Ya. Contoh, ada masdar ala wazni fi'alah.
fi'alah ya. Nah, contohnya apa fi'alah? Ini maksud saya mau saya tambah di contoh di bawah di belakang ini, lupa gitu ya. Tapi masalah seperti fi'alah. Jadi tadi itu kitabah, qiraah, sina'ah, sibahah. Kitabah menulis, qiraah membaca, sima'ah mendengar gitu. Tapi kita pakainya banyaknya istima gitu ya. Kemudian sibahah berenang gitu ya. Tijarah berdagang gitu ya. Itu banyak masdar-masdar dengan pola itu menunjukkan maknanya yadullu ala hirfah namanya. Apa arti hirfah? Pernah dengar? Yusawi bi maharah. Itu menunjukkan kemahiran ya. Artinya ada suatu skill di situ gitu ya. Ada skillnya di situ. Masuk bahasa Inggris dia. Ya maharahnya, keterampilannya. Itu kecenderungannya seperti itu. Ada masdarnya itu polanya fi'al ya. Jadi nanti ada yang banyak kita temukan, tapi jangan kamu patok juga ya. Bahwa itu semuanya maknanya hirfah, tidak. Tetap aja hukum dasar dari masdar sulasi itu simai gitu ya. Simai itu tak beraturan gitu. Dan maknanya juga belum tentu hirfah, tapi secara umum. Maka ini di garis bawahi atau ditekankan di sini ghaliban. Mana ghaliban? Biasanya. Ya. Itu artinya biasanya maknanya akan mengacu kepada hirfah, keterampilan. Ini ada berapa? Ini ada kalau nggak salah 7 ya. 1, 2, 3 di bawahnya 4, 5, 6, 7. Ada 7 makna yang kita lihat dari lihat pola gitu. Pertama fi'alah tadi ya dulu alal hirfah. Kemudian yang kedua fi'alun. Fi'al ya. Ini harakat fa-nya kasrah ya. Ini enggak diberi harakat. Fi'al ya. Maka biasanya maknanya alam tina. Imtina itu adalah sesuatu yang tidak disenangi. Saya ambil contoh kata firar. Firar itu dari farra. Firar. Apa artinya farra? Lari. Tapi larinya mengandung makna nggak suka. Ya, lari karena nggak suka. Ada lari yang nggak ada makna biasa saja seperti jarak. Saya lari-lari pagi itu biasanya pakai jarak aja. Ya, yajri sabahan ya. Haula maidan gitu misalnya. Jarak itu atau ajri sabahan haulal maidan. Itu lari-lari gitu. Tapi kalau farartu firaran itu artinya farra itu lari juga, tapi ada unsur takut. Ya. Biasanya itu farartu firaran anil asad. Wah, ada singa gitu ya, jadi lari. Anis su'ban dari ular gitu. Ada sesuatu yang tidak kita sukai atau ada orang jahat gitu misalnya ya. Apa orang jahat ya? Apa Pak Kang? Sekarang lupa kosakatanya gitu ya. Ya, jadi polanya fi'al ya. Itu yang kedua. Nanti Anda menghafalnya hanya pola dengan makna aja ya. Kemudian yang ketiga. Nah, ini harakatnya semua berharakat nih. Fa'alan. Ini bukan fa'lan. Nah, fa'lan nanti lain lagi. Kalau fa'lan itu sifat musyabahah gitu ya. Ini fa'alan. Fa-nya berharakat fathah. Ainnya juga, lamnya juga. Fa'alan. Ya. Dan dia juga boleh pakai tanwin itu. Fa'alanun. Tapi kalau fa'lan nggak boleh pakai tanwin. Fa'lanu. Nah, nanti itu yang kalau di nahu belajarnya di mamnu' minas saraf itu. Beda ya. Beda harakat ain aja udah persoalan gitu. Ini fa'alan. Ya dulu dalla ala harakatin wattirab. Itu menunjukkan gerakan atau getaran. Misalnya kalau yang nyata. Apa arti ghala? Nggak tahu ya. Ghalal ma'u. Apa artinya itu? Air
Masdarnya ghalayanan. Ghalayanan. Artinya ghalayanan itu mengandung makna gerakan atau getaran. Itu kalau yang konkret. Bisa juga yang bermakna abstrak. Khafaqa qalbi khafaqanan. Apa artinya itu? Ibu, maaf Bu, habis waktunya. Habis ya? Iya, Oh iya, 9.42 ya. Oh iya, kita mau ngajar lagi ya jam 10 ya. iya Bu. Jadi ini baru sampai 3 baru ya makna masdar. Ini kenapa kita lalai hari ini, karena kita menerangkan RPS dulu gitu ya. Nanti kalau yang akan datang mungkin agak cepat dikit. Ya, itu dulu sampai di sini Anda udah paham bahwa masdar sharih ada 2, yaitu sulasi dan ghair sulasi. Sulasi itu simai dan ghair sulasi itu kiasi. Sedangkan yang sulasi nggak bisa dipelajari, tetapi ada beberapa hal. Ini kalau Anda punya nanti bisa dilihat, ada 2 hal yang harus dilihat dari segi makna, juga ada dari segi ini yang di belakang ya, dari segi pola ya. Ini nanti ada dari segi pola ya. Maka dia akan itu kecenderungan saja ya. Baru nanti minggu depan kita sudah bisa masuk. Tapi ingatkan, ini saya akan selesaikan nanti minggu depan. Kita masuk kepada yang ghair sulasi ya. Ghair sulasi itu panjang, banyak ceritanya ya. Nah, ilahuna darsuna hadzal yaum intahal waqt wa intahad dars. Naqtatim bihamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'alakum minal fahimina fahman jayyida. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada pertanyaan? wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, catat nanti minggu depan ditanya. Ya. Iya. Saya tutup stop share. Ya, Tadi yang lain semua boleh nggak tadi? meninggalkan. Siapa yang terlambat lapor ya. Tapi ada catatan yang terlambat.